masuk poinnya. Apa poinnya? Mulai sekarang perhatikan yang di falian zurin isa nu ila to'ami. Ya, perhatikan apa yang kalian makan. Ya, kalau Anda baca atau mungkin bukan baca ya, lihat kajian-kajian saya gitu kan, kayaknya Dr. Zero Akbar anti banget sama nasi. Banyak kan saya bilang kurangi makan nasi gitu kan. Sebenarnya ada apa dengan nasi gitu loh. Ya, nasi ya beras yang kita makan ya sebagian besar itu kan beras yang sudah digiling berkali-kali gitu loh. Ya, digiling berkali-kali, bahkan dikasih pewangi segala macam, diputihkan segala macam, ya, sehingga beras tadi boleh mungkin bahasa itu udah dizolimi gitu. Berasnya sudah dizolimi, ya. Beras ini kan kayak gini kan dia punya nyawa loh sekalian, nyawa. Makanya kan makanan itu jangan diumpat, ya, jangan dimaki. Dan Nabi mengajarkan seperti itu. Kalau beliau suka dengan suatu makanan, beliau makan. Beliau nggak suka, beliau tinggalkan, ya. Bahkan yang beliau suka pun beliau puji pun tidak. Sekarang zaman sekarang ini kan budaya kulinernya luar biasa gitu loh. Makan yang makan aja lah, biasa aja gitu loh. Jangan heboh-heboh banget. Wih, enak banget itu antri sekian panjang gitu kan. Saya habis pikir, sama juga keluarnya. Ya. Keluarnya kan sama kan. Jauh-jauh gitu loh. Akhirnya kan di situ dimainkan kan. Emosi kita dimainkan kan. Ya, makanya kalau saya lihat, saya nggak tertarik sama sekali ya untuk beli makanan yang harus ngantri. Ada misalkan di rumah nasi sama sambal, makan itu aja lah cukup. Selesai. Hidupnya bisa biasa aja gitu loh. Ya. Ya, nah, nih kembali nih kita bahas yang pertama tentang nasi. Tadi kan benerin makanan judulnya ya. Maka Bapak sekalian mulai paham tuh. Oh, ternyata yang kita makan selama ini tuh sebagian besar bikin beban ke tubuh kita. Ya, contoh mungkin nasi ya, atau beras gitu kan. Kalau ini kan berasnya masih ada seratnya. Jadi beras yang banyak dimakan oleh orang-orang sekarang itu sudah sebagian besar kehilangan seratnya. Sudah kehilangan mineralnya, sudah kehilangan vitaminnya, sehingga yang tersisa cuman gula lagi. Gitu loh. Ya, berarti kita nggak usah makan beras dong, bukan masalah berasnya. Kita tetap butuh karbohidrat, kita butuh nasi. Tapi kan sumber karbo bukan hanya dari nasi. Gitu loh poinnya. Apa contohnya? Gorengan gitu ya. Hah? Gorengan sumber karbohidrat kan? Bawang gitu. Ya kan ubi ya, singkong, ya ubi jalar, ubi cilembu, ubi apa macam-macam lah ubi. Itu kan jagung, itu kan sumber karbohidrat. Atau sekarang mungkin ada namanya sorghum. Ya, itu banyak tuh sekarang. Jadi nggak usah bergantung kita pada nasi saja gitu kan. Karena apa? Kalau Anda makan kayak beginian, ya, maka ingat kalau dia tiap hari kita makan tanpa dia dibekali dengan serat, maka pasti akan numpuk jadi gula dalam tubuh kita. Makanya di rumah mulai dimodif sedikit masak nasinya. Atau ketika Anda menyajikan nasi, contohnya gimana modifnya dok? Gampang. Jadi nasinya itu misalkan Anda kasih bawang merah, kasih bawang putih, ya, kayak liwet. Tapi kalau liwetnya pakai santan, nggak usah pakai santan juga nggak apa-apa. Karena Anda butuh seratnya. Atau mungkin nasi itu Anda misalkan campurin sama lada hitam kayak begini. Bagus Kak? Bagus banget. Dia akan menahan supaya jangan terlalu tinggi gulanya setelah Anda makan. Ya, jadi pas mau makan itu, Anda kan lada hitamnya kan nggak pedes-pedes banget sebenarnya kan. Ya adalah pedes sedikit, tapi nggak pedes seperti cabai gitu loh. Tapi itu dia bagus untuk memberikan serat ke nasi. Jadi nanti habis dari misalkan Anda masak di dandang itu atau mungkin rice cooker seperti itu tuh Anda ambil, taburin tuh. Ya, lada hitamnya misalkan, ya, atau mungkin waktu masaknya itu Anda campurkan di sana serai, bawang merah, bawang putih, bahkan Anda tambahkan dengan cabai boleh aja. Ya, maksudnya banyak, karena kan banyak cabai yang nggak pedas. Ya, cabai itu fungsinya apa? Enzim, vitamin C-nya tinggi banget di cabai itu. Ya, itu contohnya. Atau mungkin juga waktu Anda makan nasi itu, Anda
Anda campurkan dengan minyak-minyakan. Bukan minyak goreng ya, minyak zaitun misalkan atau VCO juga boleh tuh. Sehingga nanti apa? Nasi yang kita makan memang karena kita sebagian besar kan nggak bisa ninggalin nasi. Ya enggak apa-apa ya. Tapi belajar ya. Karena nanti kalau sudah mulai belajar, kalau Anda butuh makan karbohidrat, Anda makan, nggak butuh nggak usah makan. Karena sumber karbo itu bukan dari nasi saja. Nah, itu contoh yang pertama. Jadi makannya dibenerin, paham ya? Nah, ini berlaku nggak nanti bagi orang-orang yang sakit? Berlaku. Ya, kita yang sehat pun dalam jumlah tidak berlebih itu sangat baik malah justru. Jadi Anda membayangkan nanti nasinya itu, ini kita baru benerin karbohidratnya ya, belum yang lain. Baru karbo. Ya. Nah, karbohidratnya dibenerin.